Sulasni, umur saya 20 tahun, saya dari Prodi Manajemen A di Universitas Perwira Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu yang pertama, ada konsep dan definisi UMKM. Yang kedua, perkembangan dan potret UMKM di Indonesia. Yang ketiga, peran UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir, UMKM sebagai prioritas program pembangunan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep dan definisi UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di sini terdapat 3 kriteria, yaitu yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan yang ketiga usaha menengah. Lalu selanjutnya perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Yang pertama usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu perkembangan dan potret UMKM di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB, yaitu 60,3%. Pada tahun 2014 sampai 2016, jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit. Dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59 juta unit. Pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang dimiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan terjadi krisis global. Sekitar 88,8 sampai 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 sampai 97,2%. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Selanjutnya yaitu peran UMKM. Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM di sini antara lain pertama yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya pembentukan produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB. Selanjutnya penyediaan jaringan pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Meskipun dari sisi skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar, namun masih banyak orang yang nyaman melakukan bisnis dalam skala ini karena keunggulan yang ditawarkan. Selanjutnya, UMKM terkini, yaitu kondisi UMKM pada masa pandemi. Tidak bisa dipungkiri, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu, maka ekonomi nasional juga terganggu.
Selama pandemi COVID-19 ini, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha tersebut yang harus gulung tikar karena permintaan jatuh. Selama pandemi ini, jujur banyak yang terhenti usahanya, sekitar 30% yang usahanya terganggu. Sedangkan yang terganggu tapi menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70%. Meskipun mereka terkena dampak, kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, Ruli Indrawan. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UMKM terus berupaya mendorong dan mempercepat UMKM agar go digital. Program-program pelatihan dan pendampingan terus dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM, bekerja sama dengan berbagai marketplace besar seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, Grab, dan lainnya. Nah, berikut ini ada sedikit video mengenai UMKM sebagai prioritas program pembangunan. Itu akan sulit bagi UMKM untuk bertumbuh di kala pandemi ini. Untuk itu akan kami paparkan kepada Anda UMKM yang menjadi pertahanan terakhir ekonomi di dalam negeri. Seperti apa kira-kira datanya? Mari kita lihat di sini. Kita mulai dari kekuatan UKM itu sendiri. Tentu Anda bertanya-tanya, kenapa ini menjadi pertahanan terakhir? Atau bisa kita bilang ini the last frontier ya, pertahanan yang terakhir, the last defense ya, yang harus dijaga oleh pemerintah. Hal ini mengacu pada kontribusi UMKM pada PDB yang hingga saat ini mencapai kisaran kurang lebih di angka 60%. Ini diproyeksikan di tahun 2020, ditargetkan di tahun 2020, tetapi angkanya dari tahun 2019 dan tahun 2018 memang sudah mencapai di kisaran 60% kontribusinya kepada PDB kita. Sebelumnya memang masih berada di bawah 58, tetapi memang tidak berbeda tipis di sini untuk pertumbuhannya karena di tahun 2017 angkanya di kisaran 57. Kemudian yang secara kasar kalau kita lihat 60% kontribusi pada PDB secara kasar, artinya 6 dari 10 rekan Anda ini adalah mereka yang berkontribusi di bidang UMKM dan saat ini kemungkinan membutuhkan bantuan agar dapat bertahan di kala pandemi. Jadi kebayang sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.